Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Pendeta Suhardi dari Resort GKI Kapuas Tengah. Pada kesempatan ini saya mau mengajak saudara sekalian untuk membaca kitab suci dari Injil Lukas pasal 4, ayat 14 sampai 30. Tapi saya akan membaca 2 ayat saja dari ayat 23 dan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya.'" Saudara, pada dasarnya setiap manusia manapun ingin dihargai dan diterima. Apabila penolakan itu terjadi dalam hidup ini, maka tidak jarang hal itu membuat kita menjadi down dan merasa tidak ada harga diri lagi. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin karena kita terlalu ambisius, menaruh harapan begitu tinggi atas apa yang telah kita kerjakan. Penolakan adalah bagian dari kehidupan yang seringkali sulit diterima. Entah itu penolakan dari pekerjaan yang diinginkan, hubungan yang diharapkan, atau impian yang belum tercapai. Rasa kecewa dan frustasi adalah reaksi alami. Namun sebagai orang beriman, kita diajarkan untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih luas, termasuk penolakan. Ada keyakinan bahwa penolakan adalah cara Tuhan melindungi kita dari situasi atau orang-orang yang salah, serta mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih baik. Penolakan juga bisa terjadi karena ada rencana Tuhan yang lebih baik. Sebagai manusia, kita seringkali berfokus pada apa yang kita inginkan saat ini, tanpa menyadari bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih baik untuk kita. Ketika kita mengalami penolakan, mungkin tampak sebagai kegagalan, tetapi itu bisa menjadi titik awal dari sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita bayangkan. Di samping itu juga, penolakan juga dapat menjadi alat untuk pembelajaran dan pertumbuhan iman kita. Melalui penolakan, kita dipaksa untuk mengevaluasi kembali tujuan dan pendekatan kita. Ini memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri, meningkatkan kemampuan, dan memperkuat karakter. Dalam jangka panjang, pengalaman ini membuat kita lebih tangguh dan lebih bijaksana. Penolakan dapat menjadi ujian bagi iman kita. Dalam menghadapi penolakan, kita diajak untuk mempercayai bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih baik dan waktu yang tepat. Ini meningkatkan ketergantungan kita pada Tuhan dan memperkuat iman kita. Kita belajar untuk berserah diri dan percaya bahwa segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan mereka yang mencintai Tuhan. Saudara sekalian, jangan takut. Kita bersyukur hari ini kita diajar oleh sosok pribadi yang begitu sangat mengasihi saudara dan saya, Sang Guru Agung, yaitu Yesus Kristus, di mana Dia mengalami penolakan di kampung halamannya sendiri. Tentu ini sangat menyakitkan sekali bagi kita. Peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus mau memberi isyarat kepada kita bahwa kita tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Filipi pasal 4
ayat 13 berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Apakah kita benar-benar bisa melakukan segalanya? Kuasa yang kita terima dalam kesatuan dengan Kristus cukup untuk melakukan kehendak-Nya dan untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul dari komitmen kita untuk melakukan hal tersebut. Dia tidak memberi kita kemampuan manusia super untuk melaksanakan sesuatu yang bisa kita bayangkan tanpa mengindahkan kepentingannya. Saat kita berjuang untuk memperoleh iman, kita akan menghadapi masalah, tekanan, termasuk di dalamnya penolakan, dan berbagai pencobaan. Ketika hal-hal tersebut datang, mintalah Kristus untuk menguatkan saudara. Paulus bisa melangkah maju dengan bahagia karena ia bisa melihat kehidupan dari sudut pandang Allah. Ia fokus pada apa yang seharusnya ia lakukan, bukan pada apa yang menurutnya harus ia miliki. Hal ini tentunya masih sangat relevan bagi kehidupan orang percaya masa kini. Marilah kita belajar dari ajaran Alkitab yang telah membawa kita melalui perjalanan untuk memahami berbagai aspek iman, termasuk pengalaman penolakan yang menyakitkan. Saat kita merenungkan bagian firman Tuhan ini dan menggali lebih dalam cerita Alkitab, marilah kita semakin dekat dengan hati Tuhan, mencari hikmat dan kekuatannya untuk menanggung cobaan dan kesengsaraan yang kita hadapi. Semoga kita didorong oleh janji kekal tentang kehadirannya dan kepastian kasih-Nya yang tak pernah gagal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas rahmat-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang sudah kami dengar. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar Engkau membuka pikiran kami untuk memahami ajaran-Mu, supaya kami kuat menghadapi berbagai masalah, termasuk dalam hal penolakan. Biar kami dapat menghadapinya dengan keyakinan iman dan pengharapan dari Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.